anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 7, subtema 3 pembelajaran 3 mengenai kebersamaan di tempat bermain. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cerita mengenai binatang. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai kesukaan teman. Dan yang ketiga, menghitung nilai pecahan. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga, bermain di kebun sekolah. Lihatlah apa yang sedang dilakukan Dayu, Siti, dan Lani. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Silakan kalian mencari tahu cerita tentang binatang. Judulnya Kupu-kupu Berhati Mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo, jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam! Tolong! Tolong! Tolong aku!" Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut pun memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah,
sekarang coba kalian secara berkelompok bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca, sementara anggota kelompok lainnya menyimak. Ayo berlatih. Yang pertama, mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompong tidak dapat pergi kemana-mana. Yang kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Jawabannya adalah kepompong hanya diam saja dan tidak membantahnya. Lalu untuk yang ketiga, mengapa semut meminta tolong? Yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. 6 dan 7, tulislah juga di bukumu masing-masing. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, sekarang ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Misalnya nama yang pertama yaitu Ica. Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca buku. Untuk yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Nah, berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut ini. Misalnya, kegiatan di perpustakaan adalah membaca buku cerita binatang. Berapa banyak orang yang menyukainya? Di sini misalnya kita buat 3 orang. Untuk yang lainnya, coba kalian hitung sendiri ya. Lalu diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu pada tempat yang telah tersedia. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Sekarang ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Yang pertama, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ada 1 dari 2 buku, artinya setengah atau 1/2. Yang kedua, buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, untuk soal yang lainnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo berlatih. Pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Sekarang pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini ya. Nah, lihatlah. Ada pecahan setengah. Yang mana yang menunjukkan angka setengah? Iya, tentu saja yang ini ya. Lalu ada 1/3. Kemudian ada 1/4. Silakan kalian silang sesuai dengan pecahannya masing-masing ya. Untuk kegiatan bersama orang tua, dengan bantuan orang tua, siswa dapat menentukan nilai pecahan dari kumpulan benda. Selamat ya belajar ya anak-anak, tetap semangat. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar.
Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.